berkarya, 40 tahun berkarya Iya. di dunia entertain. Apa sih suka dukanya? Banyak sukanya, dukanya juga banyak. Ya kan perjalanan karir itu kan panjang tuh, 40 tahun dari umur 16 tahun sampai hari ini, ya kan. Itu 1985. Itu kan di tahun itu kepala 19 itu kan untuk artis apalagi cowok itu susah banget terjun ke dunia hiburan. Eh, Saingannya mungkin nggak banyak tapi susah aja masuk ke dalam dunia hiburan itu. Saya pribadi susah banget. Jadi untuk meyakinkan orang kalau bisa bisa acting, meyakinkan orang kalau bisa bisa nyanyi itu susah banget. Awalnya mah model dulu. Itu pun susah buat saya. Karena mungkin penampilan saya dulu tuh krempeng banget. 58 tinggi kayak gini berarti 58. Mungkin era sekarang semakin krempeng semakin jadi model ya. Tapi zaman dulu kan harus yang dituntut ini bagus lah, apa namanya, bersih, kulitnya resik gitu. Nah dulu mungkin saya susah banget waktu itu. Satu, saya tinggalnya di luar kota, nggak di Jakarta. Jadi jadi luar kota itu saya ongkosnya tuh minim banget. Jadi jalan kaki, jadi Cililitan, tol Cililitan tuh jalan kaki ke Rasuna Said, Kuningan. Itu jalan kaki tuh, jalan kaki setiap hari, bahkan bertahun-tahun sampai 4 tahun jalan kaki, mondar mandir itu dari kerja, mungkin dari gosong juga, kulitnya juga nggak bersih, krempeng juga, jadi orang lihat gue apaan sih, enggak lah, nggak pantas gitu. Karena saya dengan gitu saya belajar bagaimana caranya saya diterima di modeling gitu loh. Saya tanya ke beberapa orang, mungkin setelah 10 orang nih, pantas gak jadi model? 9 bilang pantas, saya berjuang. Kalau 10 orang bilang, 2 orang bilang pantas, 8-nya nggak bilang nggak pantas, gue mundur gitu loh. Karena banyak yang bilang pantas, saya berjuang terus gitu. Saya perbaiki, oh mungkin saya nggak boleh terlalu kurus, saya harus agak gedein badan, kulit harus bersih, resik gitu. Jadi sejak saya berubah itu, baru ada panggilan, baru diterima sebagai model gitu. Jadi kita harus memperbaiki diri kita dulu, baru kita mendapatkan pekerjaan itu. Ada nggak sih Mas wish yang belum tercapai selama Iya, selama Iya. 40 tahun. Dan tadi yang dukanya banyak kan, karena jalan kaki tiap hari itu, ongkos nggak ada, akhirnya tidur di halte bus, tidur di sana. Besok paginya pergi lagi ke tempat yang sama gitu. Jadi dukanya itulah tidur di pinggir jalan. Tapi dengan udah mungkin usianya udah cukup kepala, hampir kepala Kepala, 6 ya. kepala. Enggak, gila lo 46. Belum, jauh banget. Nah, ada nggak sih masih harapan atau wish-wish yang belum kesampaian gitu kan? Itu ya pertanyaan tadi ya. Heeh. Wih, sampean pengen banget ya bikin konser tunggal, tapi beda konsep gitu. Enggak hanya nyanyi dari A sampai B sampai Z gitu, nyanyi doang, enggak. Bikin aja ceritanya gitu. Jadi perjalanan karir selama 40 tahun tuh bikin dari ceritanya gitu, konsernya seperti itu. Jadi beda aja sama konser lain banyak gitu. ada Konser tunggal itu aja pengennya. ada sosok yang paling berpengaruh nggak Mas selama perjalanan karir? Banyak dong, pengaruh banget, banyak. Kayak rekan-rekan salah satu wartawan yang saya banyak dibantu oleh dia, ada juga. Saya pengen banget ketemu wartawan tersebutnya karena dia banyak bantu saya, dalam arti kata saya terjun ke dunia tarik suara karena dia berjuang untuk saya, untuk supaya saya terjun ke dunia tarik suara gitu, mempertemukan saya sama produser dia, gimana caranya dia ikut andil gitu loh di saat saya menuju karir gitu. Terus orang tua saya pasti ya kan, mama saya, terutama mama saya yang sangat dukung saya gitu. Teman-teman saya yang dekat sama saya, ayo Thomas bisa, kasih semangat gitu. Karena kan udah susah banget ya jadi model, susah banget ya jadi artis gitu. Dia ngeluhnya banyak, tapi ayo semangat. Dan diri gue semangat juga gitu loh. Maka mengalahkan semangat mereka gue untuk usahanya gitu. Apalagi? Pernah ngerasa depresi nggak Mas? Kayak Dalam depresi masa-masa soal seperti ya apa? depres, kayak ngerasa kok gue yakin nggak ya jadi di dunia entertain gitu. Tipis sih. Tipis sih. Soalnya kayak itu nggak begitu dipikirin. Yang penting gue jadi dulu deh. Honornya berapapun gue ambil dulu deh, berapapun gitu. Sampai merelakan semuanya deh. Sampai tidur di pinggir jalan aja kan gue benar-benar
mati-matian untuk terjun ke dunia hiburan kan gitu. Jadi makanya apapun usaha gue dimanapun gue selalu clipping, selalu ngeliput, selalu kumpulin. Jadi kalau ditanya Thomas lengkap ya semua artikel dari awal karir sampai hari ini lengkap, semuanya ada. Karena gue benar-benar konsentrasi banget untuk itu dan menghargai banget apa yang gue lakukan. Jadi sekecil-kecil beritanya pun gue punya gitu. Apa Mas memilih bertahan di dunia hiburan ini selama 4 bulan? Bertahan mungkin karena emang keinginan dari dulu, cita-cita kecil aku pengen jadi dunia, pengen jadi seorang yang terkenal di seluruh dunia, bukan Indonesia tapi seluruh dunia pengennya. Jadi berjuangnya itu mati-matian. Jadi kalau gue melepaskan atau kenapa bertahan ya karena emang gue keinginannya kuat gitu loh, emang pengen terjun di dunia hiburan. Cuman sekarang ini untuk terjun ke sinetron layar lebar tuh minatnya udah nggak ada, hilang gitu, nggak pengen malah jadinya. Thomas main sinetron nih, Thomas main film, Thomas nggak pengen loh, nggak tahu kenapa. Tawaran beberapa produser ada tapi akunya tuh kayak belum mau lagi terjun ke dunia film gitu. Udah capek atau bosen? Bosen, kata bosen sih nggak ada sih, cuman kalau capek ya atau campur aduk sih keinginan nggak maunya itu campur aduk, aduh nggak antar inilah antar itulah gitu, enggak deh gitu. banyak kan di otak gue tuh enggak gitu. Apa udah nggak mau kena tekanan besar gitu? Mungkin karena gini, dulu kan aktif tiap hari sinetron, bahkan sehari itu bisa 3 judul. Apalagi dia Fortuna atau Sanjung sama FTV itu tiap hari bertahun-tahun kan, terus break lama, kayaknya enak banget ya, enak banget lah gitu. Enak banget ya, nggak syuting enak banget lah gitu. Kelamaan mulai lagi ada nyaman gitu, mulai lagi kayak aduh kayak kalian olahraga nih, dulu rajin olahraga terus enggak bertahun-tahun, terus mau olahraga lagi kan malas kan untuk mulainya gitu. Nah kayak gitu kali. Gimana Mas membagi waktunya dengan dunia entertainment sama keluarga? Kalau udah yang namanya syuting sinetron atau layar lebar itu keluarga pasti ditinggal, karena setiap hari syutingnya tuh jangankan keluarga, temen aja dan sekeliling gue tuh hanya kru gitu. Jadi keluarga pasti jarang ketemu. Tapi kalau nyanyi itu kan semalam 2 malam selesai, semalam 3 malam selesai, bisa bertemu sama keluarga sama sahabat-sahabat bisa. Tapi kalau sinetron film sulit untuk bertemu kalau peran utama, karena perannya banyak, scene-nya banyak, jadi syutingnya tiap hari. Bagi waktu susah. Kan kemarin sempat digosipin nih deket sama Kak Titi DJ, terus kemarin sempat kondangan bareng juga waktu Kak Algo. Selalu ya. Selalu ya, itu gimana sih hubungannya Mas? Apa serius atau cuma pacaran-pacaran? Kalau serius, bilangin serius, emang kita deket. Jadi apapun Titi, Tom, aku pengen ke sana sini, kebaikan juga aku ada acara ini, atau nggak ada acara pun, kebersamaan pun tetap terjalin. Emang yang saat ini yang deket itu, saat ini yang deket itu ya Titi. Gitu, kebersamaannya hampir tiap hari kebersamaannya. Kalau dibilangnya serius apa belum serius, ya aku juga belum bisa jawab itu, harus tanya berdua. Iya dong, tanya berdua. Komentar itu gimana tentang aku tenang banget sama Titi. Kalau aku sih, awalnya jalin aja dulu gitu, ke depannya gimana ya dengan pembicaraan kita berdua gitu. Tapi berarti ada hubungan spesial lah ya di balik itu. Kalau itu ya. Oh, iya. Thank you. Atau Sama-sama. Mas aku satu lagi game namanya